Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Kelompok itu meninggalkan Heaven Pry Peak dan Goldblade membawa mereka ke pulau lain. Orang akan berpikir mereka berada di tempat yang salah karena tempat ini tidak memiliki kemiripan sebagai sarang penjahat. Itu memiliki bunga dan burung yang berkicau, tampak seperti surga. Musim semi merangkul pengunjung seperti sentuhan hangat seorang ibu. Semuanya diatur dengan indah. Bunga, tanaman, dan bangunan memancarkan pesona puitis, semuanya menambah gambar yang indah. Para pria sangat tampan sementara para wanita cantik. Mereka hidup bersama dalam harmoni, menunggu fajar dan senja. Bagian yang paling ajaib adalah tidak ada dari mereka yang menua. Semuanya masih muda dan penuh kehidupan. Saat seseorang menggali lebih dalam ke dalam pulau, mereka tidak akan pernah ingin meninggalkan tempat yang penuh dengan keindahan dan anggur ini. Pemandangan dan suasana berubah semakin jauh mereka masuk. Orang-orang mengenakan pakaian semakin sedikit, memperlihatkan lekuk tubuh mereka yang sempurna. Para wanita menjadi lebih cantik. Senyum mereka bisa menggoda siapapun. Mereka mulai berputar-putar dan melayani kelompok itu, pemandangan yang hanya ditemukan di surga. Setiap wanita memiliki pesona yang berbeda, seksi, malu-malu, dewasa seperti buah persik yang matang, hanya satu gigitan dan jus yang akan mengalir keluar. Orang-orang dapat dengan mudah melupakan segalanya dan lebih suka tinggal di sini selamanya. Rusa Alk segera melindungi pikirannya. Seorang wanita melompat ke dalam pelukannya, membisikkan pesan manis. Dia duduk tegak dan mengabaikan kemajuannya. Di sisi lain, Li Qiye dan Goldblade tidak repot-repot menghentikan mereka. Oh, bukankah ini rusa Alk kecil? Jauh lebih tampan setelah hanya beberapa tahun. Kecantikan tertinggi mendekat perlahan. Cemberut dan senyumnya memikat jiwa dengan daya pikat yang tak tertahankan. Dia mengenakan kain halus, mengungkapkan sekilas sosoknya yang indah. Kulitnya yang seputih salju mengundang orang lain untuk datang dan menggigitnya. Nafasnya harum seperti anggrek, membuat jantung seseorang berdebar lebih cepat. Rusa Alk melindungi hati daunnya saat dia berbicara, Nyonya Yin Yang. Merupakan suatu kehormatan untuk diingat olehmu, tampan. Dia tersenyum. Dia waspada karena tekniknya yang menawan menakutkan. Hanya satu kecelakaan dan itu akan berakhir. Jangan terlalu gugup sekarang, kita hampir memiliki sesuatu jika bukan karena Kaisar Pil Naga. Tambahnya, Goldblade menyaksikan dengan sangat geli, bertanya-tanya berapa lama Alkdir bisa bertahan. Alkdir menarik napas dalam-dalam setelah masa lalu diangkat dan berkata, Nyonya Yin Yang, seni pesonamu tidak berguna bagiku sekarang, beritahu Guru Yin Yang untuk muncul. Aku akan mendengarkan karena aku paling menyukai pria cantik dari Desolate Frontier. Dia mengedipkan mata, kamu seharusnya tidak main-main dengan Desolate Frontier. Seseorang berbicara dengan malas. Dia menoleh dan melihat Li Qiye beristirahat di paha seorang wanita cantik sambil membiarkannya memberinya makan. Dia tampak tenang dan puas seolah-olah ini adalah tatanan alami. Tampaknya dia adalah tuan di tempat ini, semuanya adalah miliknya, apakah itu daerah atau orang-orang yang tinggal di dalamnya. Menikmati kesenangan ini diharapkan dan biasa. Awalnya, dia mengira dia telah tersesat karena godaan. Namun, ada sesuatu yang tidak beres karena tidak ada yang mempengaruhinya. Siapa kamu? Dia mengerutkan kening. Nyonya, permainan anak ini harus berhenti di hadapan. Bangsawan muda itu, dia adalah nenek moyang tertinggi dari Desolate Frontier. Goldblade menggelengkan kepalanya. Leluhur tertinggi. Yin Yang Lady menjadi terkejut dan melodi pesona yang tak terlihat menghilang. Para wanita di dekatnya langsung membeku setelah mendengar ini. Leluhur yang mana? Seorang pemuda tampan muncul, mampu memenangkan hati wanita manapun. Ini dia, Guru Yin Yang, kata Alk Rusa.
Wanita itu kembali ke sisi suaminya, berpose dengan sikap siap melawan Li Qiye. Mengapa anggota Desolate Frontier mengunjungi tempatku? Guru Yin yang menatap Li Qiye dengan hati-hati. Sementara itu, wanita cantik di sekitar Li Qiye berhenti karena dia tidak jatuh ke pesona mereka. Lanjutkan, Li Qiye melambaikan tangannya dan memerintahkan. Mereka tidak punya pilihan selain melanjutkan, meskipun kali ini tanpa teknik yang menawan. Pasangan Yin yang berdiri di sana dengan linglung, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka adalah bagian dari 9 penjahat. Goldblade diperkenalkan. Mereka tidak jahat dibandingkan dengan anggota terburuk. Ketika mereka masih muda, mereka mengumpulkan kekuatan Yin dan Yang dari perawan. Murid-murid dari Desolate Frontier memperhatikan hal ini dan mengejar mereka. Meskipun mereka kuat, mereka tidak punya pilihan selain bergabung dengan Kepulauan Kejahatan. Keduanya memiliki 10 buah suci dan memiliki posisi ke-7. Mereka secara alami membenci Desolate Frontier karena mendorong mereka ke titik ini. Namun, mereka tahu dan menghormati kekuatan Desolate Frontier. Jika benar-benar ingin membunuh mereka, mengirim satu kaisar saat itu sudah cukup. Namun, para Master Top tidak ingin memburu mereka. Kaisar Pedang Emas, kami tidak pernah menyinggung perasaanmu, jadi mengapa kamu membawa mereka ke gua kami? Guru Yin yang bertanya, para tamu terhormat ingin berkunjung jadi saya membawa mereka. Goldblade mengangkat bahu sambil masih duduk. Pasangan itu menatap Li Qiye, ekspresi mereka berubah terus-menerus. Mereka tidak peduli dengan Alkdir karena dia hanya memiliki satu buah dao. Namun, mereka tidak bisa melihat melalui Li Qiye. Seorang pemuda biasa yang berani menyusup ke gua mereka tidak lain adalah luar biasa. Sikapnya yang acuh tak acuh dijelaskan oleh statusnya sebagai leluhur tertinggi. Mereka hanya tidak tahu alasannya datang. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda ada di sini, Sir? Wanita Yin yang berbicara tanpa percaya diri. Aura godaan telah menghilang. Bahkan jika dia 100 kali lebih berani, dia tidak akan berani memikatnya. Mengapa menggunakan jalan yang salah ini daripada berkultivasi dengan benar? Li Qiye bertanya. Keduanya bertukar pandangan bingung. Mereka melirik Goldblade yang menjawab, jangan lihat aku. Dia sama bingungnya dengan mereka. Dia pikir Li Qiye akan mulai berburu penjahat. Bagaimanapun, leluhur tertinggi dari Desolate Frontier harus menyendiri dan tidak terjangkau seperti yang abadi. Seorang abadi tidak ingin mengunjungi pulau-pulau ini karena mereka akan mengotori sepatunya. Pasangan itu bertanya-tanya bagaimana mereka harus menanggapi. Jawaban yang salah bisa berakhir dengan kematian. Kami berasal dari dunia fana, kurang pengetahuan tentang cara memasuki Dao. Begitu kami mengetahui itu tidak pantas, sudah terlambat. Yin Yang Lady menjawab, saya tidak melihat upaya untuk berubah. Li Qiye melihat sekeliling dan berkata, mereka terhuyung-huyung mundur sekali sebelum Guru Yin yang menjawab, kami tidak pernah melakukan kekejaman. Grand Dao berbahaya dan syarat dengan rintangan. Dewa dan kaisar yang sunyi berjalan di atas tulang musuh mereka, kami hanya melakukan hal yang sama. Kata Yin Yang Lady, kalau begitu, apakah anak perempuan dan laki-laki di sini adalah musuhmu yang harus diinjak-injak? Li Qiye bertanya, tidak. Grand Dao kita sudah selesai, kita tidak membutuhkan metode yang tidak murni. Kata Guru Yin Yang, jika itu masalahnya, maka mereka pasti telah melakukan perjalanan sejauh ini ke Kepulauan Jahat hanya untuk melihat Dao dan bergabung denganmu sebagai pengikut. Li Qiye membelai dagunya, mereka adalah bayi yang ditinggalkan, kami mengadopsi dan mengajari mereka cara berkultivasi. Wanita Yin yang berbicara tanpa percaya diri. Jadi mereka harus berterima kasih kepada kalian berdua. Li Qiye menyeringai. Tanpa kita, mereka akan mati sebagai manusia terlepas dari upah mereka. Kata Guru Yin Yang, jadi menjadi pelayan lebih baik daripada manusia. Kata Li Qiye, keduanya tidak memiliki tanggapan, menahan napas dan menunggu serangan dari Li Qiye. Sudah kubilang, tidak baik untuk menjaga anak-anak di sini. Kata Goldblade.
kata bandit itu, kata Li Qiye. Goldblade melengkungkan dadanya dan berkata, saya hanya merampok sekte besar, tidak pernah orang-orang. Jadi bandit dengan moral. Alkdir bercanda. Sekte Anda menghancurkan kerajaan dan garis keturunan sebelumnya di atas mengambil perbendaharaan mereka. Kata Goldblade. Alkdir tidak bisa memenangkan argumen ini, jadi dia mengubah topik pembicaraan. Jadi pengikut Anda, apakah mereka rela mengikuti Anda atau apakah Anda menangkap mereka? Haha, kamu tidak mengerti. Seorang pembudidaya biasa tidak dapat mengumpulkan sedikit kekayaan terlepas dari seberapa keras mereka mencoba. Tapi untuk mengikuti seorang kaisar, pakaian dan makanan terbaik, bagaimana mereka bisa menolak? Kata Goldblade. Benar, Alkdir setuju. Itu sebabnya semua banditku bersedia mengikutiku. Kata Goldblade. Rusa Alk melirik Li Qiye yang hanya tersenyum setelah mendengar argumen itu. Tunggu, bagaimana dengan kita? Pasangan itu menatap Li Qiye. Itu tergantung pada nasibmu. Keberuntungan dan kemalangan, itu hanya masalah pilihan. Kata Li Qiye. Keberuntungan dan kemalangan. Keduanya tidak mengerti. Li Qiye berdiri dan meregangkan tubuh sebelum memerintahkan, ayo pergi. Pasangan itu tidak berani tidak sopan. Mereka menemani kelompok itu keluar dari gua sebelum menghela nafas lega. Bangsawan muda, mengapa kita berkeliling pulau-pulau? Goldblade bertanya, bagaimana menurutmu? Li Qiye menjawab dengan sebuah pertanyaan. Entahlah, sepertinya kamu tidak ingin menghancurkan kami. Kata Goldblade, haruskah saya? Li Qiye tersenyum. Bangsawan muda, jika aku pantas mati, begitu pula kaisar dan dewa terpencil dari perbatasan terpencil. Jumlah pembunuhan mereka jauh melampaui saya. Kata Goldblade, bukan milikku. Rusa Alk memprotes. Tunggu sampai kamu mencapai levelku, lihat apakah kamu masih bisa mengatakan hal yang sama. Kata Goldblade, benar, Alkdir setuju lagi. Dia memiliki jalan panjang sebelum mencapai level puncak setengah langkah. Jadi kamu percaya kamu tidak bersalah? Li Qiye bertanya, tidak bersalah, tapi akan konyol jika Desolate Frontier percaya aku pantas mati. Tentu saja, saya tidak keberatan dibunuh langsung karena saya lebih lemah, hanya saja jangan melakukannya di balik fasad keadilan. Goldblade berkata dengan punggung lurus. Perbatasan yang sunyi. Tiba-tiba, seseorang cemberut dan kekuatan mereka menyebar ke seluruh pulau. Langit menjadi gelap seolah-olah sepasang sayap yang terbentang menghapus pulau-pulau itu. Bau darah yang mengerikan menyelimuti daerah itu. Selain itu memiliki efek membusuk untuk kengerian semua orang. Kaisar, tolong ingat kekuatanmu. Banyak penduduk memohon dengan keras. 9 tangisan Kaisar. Ekspresi Goldblade masam, ingat aroma kematianmu. Denting. Dia melangkah maju dan membelah langit menjadi dua dengan pedangnya. Namun, aura kematian merusak. Tebasan emasnya, menyebabkannya berubah menjadi abu-abu. Orang itu cemberut lagi, menyebabkan beberapa pendengar muntah darah. Sudah lama sejak terakhir kali aku berpesta dengan seseorang dari Desolate Frontier. Ayo, isi perutku. Suara memuakkan itu datang dari pulau yang berbeda. 9 tangisan. Rusa Alk tampak terkejut. Goldblade menatap Li Qiye, menunggu instruksi. Kita tidak bisa menolak undangan. Li Qiye tersenyum. Goldblade tersenyum kecut karena inilah yang paling ingin dia hindari. Pulau mayat menjijikkan, ada mayat yang membusuk di mana-mana. Kata Alk rusa, enak baginya. Kata Goldblade. Sayang sekali dia melarikan diri saat itu. Alkdir menjawab, dia mengenal kaisar kuno ini, pernah menjadi burung jahat yang berpesta mayat. Suatu hari, dia cukup beruntung untuk memakan mayat seorang kaisar. Dengan itu, dia mendapatkan kecerdasan dan mulai berkultivasi. Sayangnya, ini tidak menghentikannya untuk ingin memakan mayat. Dia mencoba untuk bergabung dengan banyak sekte tetapi semua orang menolaknya. Dia tidak menyerah dan melampaui semua rintangan, akhirnya menjadi seorang kaisar. Alih-alih menahan diri, dia menjadi lebih berani dan pernah membantai 36 sekte berturut-turut, perlahan-lahan berpesta dengan anggota mereka.
Ini menarik kemarahan Desolate Frontier. Itu mengirim banyak kaisar dan dewa yang sunyi, memaksanya untuk lari ke lautan ini. Namun, dia cukup beruntung untuk menemukan Isles of Evil. Dia fokus pada kultivasi sejak saat itu dan menjadi penjahat peringkat ketiga. Dia tidak pernah meninggalkan pulau itu setelahnya. Siapa yang tahu apakah itu karena Desolate Frontier atau yang lainnya? Pada saat ini, dia mendengar tentang pengunjung dari Desolate Frontier dan tidak ingin melewatkan kesempatan itu. Li Qiye dan Alkdir mengikuti Goldblade dan tiba di Pulau Mayat. Goldblade merasakan kulit kepalanya kesemutan karena dia tidak ingin ada yang mengganggu leluhur tertinggi ini. Sekarang, Kaisar 9 menangis meningkatkan situasi. Pria itu adalah Kaisar Puncak, jadi dia tidak bisa menghentikannya. Bau busuk menyambut mereka, menyebabkan perut mereka bergejolak. Alkrusa, seorang kaisar, masih menganggap pemandangan itu mengerikan. Mayat pada berbagai tahap pembusukan tersebar di seluruh pulau. Mereka bervariasi dalam usia dan jenis kelamin. Beberapa mengenakan pakaian mewah dan masih memiliki keilahian. Yang lain membusuk dengan cairan hitam yang mengalir keluar. Seorang pembudidaya pengecut akan jatuh ke tanah, tidak dapat memahami kengerian itu. Kebiasaan ini menakutkan, kata Alkrusa, memperhatikan beberapa dewa yang sunyi di antara mayat-mayat itu. Sungguh penjahat, Goldblade tersenyum. Tentu saja, tidak ada yang lebih menjijikkan daripada Kaisar 9 Tangis. Yang terburuk dari semuanya, dia tidak hanya memakan orang dan lebih suka menunggu sampai setelah pembusukan. Inilah sebabnya mengapa dia meninggalkan semua mayat ini untuk dikeringkan di pulau itu. Bahkan para penjahat dan bandit tidak ingin mendekat dan menundukkan diri mereka pada adegan ini. Kelompok itu akhirnya berhasil sampai di tempat tinggalnya, sebuah rumah kayu yang tampak sedikit terbakar di beberapa tempat. Rumah ini, Rusa Alk menemukan ini mengejutkan. Surga tidak bisa menangkapku, jadi aku akan terus meneror dunia. Suara 9 tangisan datang dari rumah. Begitu mereka masuk, mereka melihat mayat tergantung di mana-mana. Seekor monster sedang berpesta dengan satu mayat dewa yang sunyi tanpa keilahian yang tersisa. Namun demikian, burung monster itu menikmatinya dengan penuh semangat. Itu gelap gulita dan memberikan kesan pembusukan. Itu memiliki api hitam yang berkedip-kedip karena auranya yang mematikan. Mungkin aura ini menyebabkan sayapnya berlubang di mana-mana. Kepalanya juga berlubang, memperlihatkan otaknya. Anehnya, otak memiliki cahaya yang bersinar dari sifat kekaisaran. Tidak ada yang akan mengira monster ini adalah Kaisar Puncak. Rusa Alkdir merasakan sesuatu melesat dari perutnya ke tenggorokannya. Memakan yang hidup dan mayat bukanlah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lagi pula, tidak ada kekurangan pembudidaya mesum di setiap generasi. Pemikiran dan perilaku mereka berbeda dari kebijaksanaan konvensional. Beberapa mencuri tubuh dan kekayaan bawaan melalui pemakan makanan. Yang lain memakan mayat musuh mereka atau binatang besar. Namun, kaisar ini membawanya ke tingkat berikutnya, menampilkan mayat dan menunggu mereka membusuk sebelum makan. Alkdir telah mendengar cerita tentang dia sebelumnya tetapi melihatnya secara langsung menyentuh akord yang berbeda. Goldblade, penjahat lain, mengerutkan kening meskipun telah melihatnya sebelumnya. Hanya sedikit di wilayah itu yang bisa mentolerir pemandangan aneh ini. Namun, Nine Chris terlalu kuat. Haha, aku yakin mayat dari Desolate Frontier akan terasa lebih enak. Mata hitam burung itu terpaku pada Li Qiye dan Alkrusa. Selain perbedaan kekuasaan, Alkdir menemukan mata ini menyeramkan. Hanya tatapan saja yang membuatnya merasa seolah-olah dia tertutup daging yang membusuk. Kamu seorang kaisar, mengapa menundukkan dirimu pada ini? Alkdir bertanya. Kamu tidak makan. 9 tangisan bertanya. Bukan mayat yang membusuk, kata Alkrusa. Ini pada dasarnya sama. Semua makhluk hidup bisa dimakan, dan Anda makan daging yang disiapkan dengan berbagai cara, direbus, dikukus, dan dikeringkan. Hanya saja selera saya sedikit berbeda, kata Nine Chris.
Alkdir tidak bisa memberikan tanggapan. Kamu, iblis rusa, menjadi kaisar tetapi masih lebih suka makan buah-buahan liar dan rumput. Saya adalah burung yang dilahirkan untuk makan daging busuk, jadi mengapa saya tidak bisa melanjutkan? Kami melakukan hal yang sama, kata Nine Chris. Dao adalah evolusi. Li Qiye berkata dengan tenang, semakin tinggi, semakin disiplin untuk mengatasi naluri binatang. Hehe, manusia juga hewan, tidak lebih unggul dari burung atau binatang buas. Kata Nine Chris. Ya, tidak lebih unggul, tapi mereka akan membunuh burung yang pantas dimatikan. Kata Li Qiye. Haha, 9 tangisan berdiri dan menjadi raksasa, menerobos rumah kayu. Sayapnya hampir menghapus langit. Yang terburuk dari semuanya, bau busuk kematian meletus seperti air terjun. Mari kita lihat apakah kamu bisa mendukung kata-katamu. Dia menatap Li Qiye dan Alkdir seperti serangga. Goldblade menjadi khawatir dan juga tumbuh lebih besar. Dia mengepalkan pedangnya, siap untuk memotong aura kematian. 9 tangisan, jangan kasar kepada tamu-tamuku. Katanya, haha, Goldblade, bolamu tumbuh cukup besar untuk menantangku. 9 teriakan memuntahkan lebih banyak energi kematian, tapi kamu bukan tandinganku. Pergilah sebelum aku tidak memiliki belas kasihan lagi. Kesenjangan antara setengah langkah dan kaisar puncak sangat besar. Energi kematiannya saja bisa memenggal kepala Goldblade. Cobalah, mari kita lihat apakah aura kematianmu setajam pedangku. Goldblade tersenyum. Haha, kalau begitu jangan salahkan aku untuk ini, kamu sedang mencari kematian. 9 tangisan bersiap untuk membusuk Goldblade dengan auranya. Para penjahat ini tidak saling mencintai. Pertengkaran kecil bisa mengakibatkan pertengkaran sampai mati. Mundur, suara jernih yang penuh dengan kehidupan menyela mereka. Ini berasal dari pembunuh surga sehingga memaksa mereka kembali. Aura kematian 9 tangisan terkoyak. Kaisar Iblis. Dia terhuyung-huyung 3 langkah mundur. Kaisar Iblis Luosha, rusa Alkdir juga menjadi khawatir. Seorang gadis mengenakan jubah naga ungu turun, tampak seperti naga sejati. Sebuah keilahian yang luar biasa memanifestasikan dan menekan segala sesuatu di dekatnya. Jubah longgar itu tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya yang mempesona. Dia mengenakan mahkota dan mutiara jumbai menyembunyikan wajahnya. Namun, orang masih bisa melihat sekilas kecantikannya yang mempesona melalui celah. Dia menempati peringkat kedua di pulau-pulau, hanya di belakang Heavenly Crane. Sayangnya, yang terakhir hidup dalam isolasi sehingga sampai batas tertentu, dia adalah penjahat aktif terkuat. Selain itu, dia memiliki latar belakang yang lebih mulia dibandingkan dengan orang lain. Memulai sebagai bandit atau burung jahat dianggap sebagai awal yang rendah. Kaisar Iblis Luosha, di sisi lain, berasal dari Trinity, salah satu garis keturunan Dao terkuat di dunia lama. Beberapa mengatakan itu hanya kedua setelah Desolate Frontier. Tentu saja, ini karena penurunan 72 leluhur asal. Trinity mulai bangkit dan mengambil alih tempat kedua sesudahnya. Anehnya, Luosha bergabung dengan Isles of Evil setelah kesuksesan Dao yang luar biasa. Dia berada di tahap Heaven Reach. Dengan demikian, keputusannya membingungkan orang lain. Trinity lebih kuat dan memiliki sumber daya yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan Isles of Evil. Selain itu, Trinity mencap dia sebagai pengkhianat, memerintahkan Master Top ke pulau-pulau beberapa kali untuk membunuhnya. Mereka tidak berhasil karena dia memiliki Soaring Peak, salah satu lokasi paling misterius. Ini sebelum menyebutkan kekuatannya yang luar biasa, membunuh banyak dewa dan kaisar yang sunyi dari sana. Mereka yang kekurangan informasi menganggap ini sulit dipercaya tetapi pada kenyataannya, ada penjelasan sederhana yang dimulai dengan proses pemilihan kaisar. Di masa lalu, Trinity memanggil kaisar dari wilayahnya. Mereka memindahkan kaisar reguler ke kultus iblis dan mempertahankan kaisar puncak dan atas. Meskipun berada di tahap Heaven Reach, dia dikirim ke Devil Cult sementara adik laki-lakinya,
seorang kaisar puncak, dapat tinggal. Dewa terpencil Heavenreach berada di atas kaisar puncak ketika secara ketat mengacu pada alam dan tahapan kultivasi. Itu tidak berakhir di situ karena adik laki-lakinya terus memusuhi dan menekannya dari jauh. Perseteruan di antara mereka tampaknya tidak dapat didamaikan, yang berpuncak pada pembunuhannya. Dia kemudian melarikan diri dari Trinity dan bersembunyi di Isles of Evil. Beberapa saat kemudian, dia menembus jalan batas dan menjadi pembunuh surga. Untuk maju di jalan ini dengan anima primalnya, dia harus mengubahnya menjadi umur panjang surgawi. Ada 9 siklus sebelum mencapai jalur pulang, dan dia berada di jalur pertama. Dia berteleportasi dan muncul di hadapan Kaisar 9 menangis, mengangkat tangannya untuk menyulap harmoni abadi bersama dengan aroma yang mampu mengusir aura kematiannya keluar dari pulau. 9 tangisan mundur karena tekniknya bisa memurnikan auranya. Bagaimanapun, dia berasal dari Trinity dan mengolah dao yang tepat. 9 tangisan tidak ada kesempatan untuk melawannya. Kaisar Iblis, apa artinya ini? Dia melebarkan sayapnya dan melepaskan lebih banyak aura kematian. Kamu tidak bisa bersikap kasar kepada tamu kami yang terhormat. Suaranya menyenangkan dan berwibawa. Sebagai pembunuh surga, dia dapat dengan mudah mengintimidasi kaisar yang lebih lemah dan dewa yang sunyi. Saya membenci perbatasan yang terpencil. Karena mereka sudah ada di sini, aku harus mengubahnya menjadi mayat yang membusuk untuk kesenanganku dan memuaskan kebencianku. Dia mengertakkan gigi. Dari sini, orang bisa melihat masalah yang dihadapi Desolate Frontier selama pengejaran. Skalanya berbeda. Dibandingkan dengan bagaimana mereka mengejar sahabat Yin Yang, yang terakhir lemah dan tidak melakukan sesuatu yang mengerikan. Faktanya, Alkdir adalah bagian dari tim yang mencari pasangan itu sebelum menjadi kaisar. Itu lebih merupakan peringatan daripada perburuan yang sebenarnya. Hal yang sama tidak bisa dikatakan tentang 9 tangisan yang melahap 36 sekte dan miliaran. Desolate Frontier mengirim kaisar yang kuat, mendorongnya ke ambang kematian. Oleh karena itu, Nine Chris membenci Desolate Frontier sampai ke tulang dan selalu ingin membalas dendam. Sayangnya, level puncak tidak cukup. Hari ini, anggotanya datang mengetuk pintunya. Ini adalah kesempatannya untuk melampiaskan dengan memakannya. Ini perseteruan pribadimu. Luoxia memelototinya, jika kamu ingin menyerang tamu kami, kamu harus mengalahkanku dulu. 9 tangisan, kamu bisa mengabaikanku tetapi kamu harus mematuhi Kaisar Iblis. Jika tidak, kamu akan menghadapi pedangku juga. Goldblade tertawa. Ekspresi Nine Chris berubah berulang kali karena dia tidak bisa mengatasi rintangan. Kekuatan Luoxia membuatnya kewalahan. Bersambung.